Pemirsa, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK di rumahnya bersama 2 orang dari pihak swasta Selasa malam. Penyidik KPK juga menyita barang bukti uang tunai, motor gede, dan sejumlah dokumen. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini tiba di KPK Rabu dini hari dengan pengawalan ketat penyidik KPK dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Bersamaan dengan penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, KPK juga menangkap 2 orang dari pihak swasta dan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 buah motor gede, 1 tas hitam yang berisi barang bukti uang tunai, dan beberapa kardus yang berisi dokumen. Penyidik KPK menangkap Rudi Rubiandini di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta sekitar pukul 23 Selasa malam. Juru bicara KPK, Johan Budi, belum menyebutkan nominal pasti jumlah uang yang disita dan dijadikan barang bukti saat penangkapan Rudi Rubiandini. KPK juga memberikan keterangan resmi perihal rincian kasus dugaan korupsi yang berhubungan dengan penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Pemirsa, Rudi Rubiandini dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas pada 16 Januari 2013 lalu. Rudi dianggap orang yang sudah tidak asing lagi di kalangan industri minyak dan gas di Indonesia. Nama Rudi Rubiandini sudah tidak asing lagi di kalangan industri minyak dan gas di Indonesia. Ia merupakan Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BP Migas. Rudi pun ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri ESDM menggantikan almarhum Wijayono Partowidardo yang meninggal 21 April 2012 silam. Setelah BP Migas dibubarkan dan dibentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Rudi Rubiandini dipercaya untuk memimpin lembaga tersebut. Saat pelantikan Rudi sebagai Kepala SKK Migas pada 16 Januari 2013 lalu, Menteri SDM Jero Wacik meminta Rudi segera menjalankan tugasnya sebab Jero menilai Rudi bukan orang baru di organisasi SKK Migas. Saat itu, Rudi berjanji akan meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi masif dan akan menyelesaikan proyek fasilitas minyak terutama lapangan Banyu Urip Cepu dan penyelesaian proyek fasilitas gas terutama lapangan Masela Tangguh, Indonesia Deepwater Development, IDD, Jangkrik, dan Donggi Senoro. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama Sutan Batugana, Ketua Komisi 7 atau Komisi Energi DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Pak Sutan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sutan sudah mendengar penangkapan Kepala SKK Migas, Pak? Ya, karena kita hobinya memang melihat TV tiap pagi, ya otomatis kita tahu dan terus terang aja saya kaget, prihatin, dan apa yang dikatakan itu ya sangat apa dikatakan mirislah hati kita. Karena apa? Pak Rudi ini kan rising star dia. Itu kan mitra kami di Komisi 7. Iya. Dan beliau tuh sangat baik dan sering berkomunikasi dengan kita. Pada prinsipnya pemikiran-pemikiran beliau, langkah-langkah beliau juga sangat sejalan dengan Komisi 7 untuk meningkatkan kinerja SKK Migas, untuk meningkatkan listing minyak kita. Dan itu ada sama beliau, kiat-kiatnya. Tapi dengan kejadian ini kan kita kan sangat prihatin sekali dan apa mau dibilang lagi kalau udah begini nih. Pak Sutan, kita memang masih mengedepankan praduga tak bersalah karena KPK juga masih belum menyatakan status Rudi Rubiandini, Pak Sutan. Tapi kalau Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK, apakah kelihatannya benar dugaan penyuapan itu, Pak? Saya terus terang aja, saya masih kayak mimpi aja menurut saya ini. Menurut saya, karena baru kemarin kita berhalal bihalal dengan
Kementerian SDM, saya ketemu dengan beliau, juga banyak bercanda dengan beliau. Dan sering saya sampaikan kepada beliau agar tegar untuk memimpin SKK Migas, jangan sampai terkontaminasi yang aneh-aneh, kan begitu. Itu sering saya katakan, secara pribadi, dan kita dari Komisi 7 juga sering mensupport beliau, begitu loh. Jadi, ya kayak mimpi aja sampai sekarang ini. Pak Sultan, Anda dari Komisi 7, Anda Ketua Komisi 7, Komisi Energi, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, apakah memang modus penyuapan yang dilakukan oleh operator ataupun perusahaan migas kepada otoritas memang seperti ini, Pak, memberikan uang begitu langsung? Kita hanya bukan di situ saja, di mana-mana kan sering kejadian begini, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang sering kita dengar memang ada keluhan-keluhan lah kalau ada apa-apa di dalam bisnis migas ini, tapi kita nggak mulai dari mana, ya nggak ngerti kita apa yang terjadi, kan sering diisukan kan, seperti di migas ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, tapi kita belum pernah ketemu. Pada waktu BP Migas dibubarkan, pada waktu itu para pelaku industri migas sempat tidak mengerti bagaimana arah ke depan, kemudian ada SKK Migas. Kalau sekarang kepala SKK Migas ditangkap karena diduga menerima uang suap, ditangkap oleh KPK, Pak Sultan, kira-kira bagaimana dampaknya bagi industri migas di dalam negeri? Apakah ini juga akan mengganggu investasi, eksplorasi, dan juga eksploitasi, atau bagaimana, Pak Sultan? Saya kira waktu BP Migas dibubarkan, tindakan pemerintah kan sudah tepat, langsung. Tidak ada yang vakum di sana, tidak ada yang kosong hukum di sana, langsung membentuk SKK Migas, sudah tindakan tepat. Kemudian kalau ada kejadian seperti ini menurut saya kan oknum, ya oknum. Sedangkan SKK Migas itu satu badan, mereka punya kinerja tersendiri. Saya kira dampak itu pasti ada, cuma sebentar saja. Kalau di dalam, saya kira untuk kinerja SKK Migas, saya kira mereka kan profesional, tidak ada ketua, kan ada wakilnya. Saya kira pemerintah segera cepat bergerak untuk hal demikian. Jadi tidak Pak Sultan, jadi tidak akan ada kontrak-kontrak yang terganggu, Pak, karena yang menandatangan kan harus kepala, Pak, bukan wakilnya. Loh, kalau kepala berhalangan kan ada wakilnya, itu makanya manfaat wakil itu. Jadi tidak terganggu ya? Enggak lah, kalau untuk dunia bisnis migas kita, investasi bisnis kita, saya kira berjalan normal, biasa saja menurut saya. Cuma momentum inilah menurut saya supaya kita lebih berhati-hati lagi. Kan itu saja. Supaya lebih baik lagi dan profesional, fakta integritas itu ditingkatkan. Itu yang saya lihat daripada hikmah ini. Dan mudah-mudahan, mudah-mudahan apa yang kejadian sama Pak Rudi ini, kita masih belum tahu kita apa yang terjadi ini ya. Mudah-mudahan beliau bisa menghadapinya dengan baik dan beliau bisa keluar dari masalah-masalah ini agar kita juga bisa melihat beliau untuk memimpin SKK Migas kalau dia tidak terjadi apa-apa. Karena beliau ini rising star dan kita prihatin lah kalau terjadi apa-apa dengan beliau. Pak Sultan, mungkin boleh dijelaskan sedikit, Pak, kepada para pemirsa, bagi masyarakat umum, sebetulnya mekanisme pengambilan keputusan di SKK Migas itu apakah memang diambil oleh kepala sendiri atau kolektif bersama-sama pimpinan SKK Migas yang lain, Pak Sultan? Ya, yang ada di sana kan seperti kontrak-kontrak ataupun ada yang terjadi di KKS yang ada kan semua kan prosedural. Terjadi pun tender, ada pun apa-apa, semua itu kan di masing-masing KKS. SKK Migas ini tinggal menyetujui apa tidak, itu kan prosedural, ada semua kan ada deputinya. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Dan bukan sendiri Pak Rudi, itu berjenjang. Terakhir baru ke beliau. Baik. Begitu. Komisi 7 ada berencana untuk memanggil SKK Migas atau mungkin Kementerian SDM, Pak, terkait kasus ini? Ya, memang mereka itu mitra kita kok. Jadi otomatis kan nanti kita jadwalkan akan bertemu dengan Menteri SDM dan SKK Migas untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dan ke depan bagaimana SKK Migas dan dunia
bisnis migas kita ke depan agar lebih baik lagi kan. Dorongan Komisi 7 hanya itu dari kekuatan politiknya kan begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Sutan Batugana untuk bergabung bersama Metro TV. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah Sutan Batugana, pemirsa, Ketua Komisi 7 yang membawahi bidang energi di DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Dan saat ini pemirsa, kita juga sudah kembali terhubung dengan Danis Anissa langsung dari kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ya, Danis, bagaimana suasana saat ini di kediaman Rudy Rubiandini? Ya, baik Leo, saat ini saya masih berada di depan kediaman dari Rudy Rubiandini dan kondisi saat ini masih terlihat lengang seperti sebelumnya, tidak ada peningkatan aktivitas maupun peningkatan keamanan. Tadi memang sempat keluar kendaraan dari mobil kediaman Rudy Rubiandini yang diperkirakan itu merupakan putra dari Rudy. Sementara itu mobil dinas pun masih berada di kediaman Rudy. Menurut kesaksian salah satu seorang yang melihat kejadian penangkapan, memang penangkapan berlangsung cukup cepat dan tidak sempat terjadi keributan atau kericuhan pada saat penangkapan karena Rudy Rubiandini pun pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan. Saat ini kondisi masih sepi dan tidak ada aktivitas dari dalam rumah maupun di luar rumah. Begitu. Ya, baik, Danis Anissa melaporkan langsung dari luar kediaman Rudy Rubiandini di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, breaking news Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.